like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Mama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya, dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi dekat sini saya terjumpa salah satu video Jumbo vs Macam-Bato Mangkok Ayun Koyak. Oke, jadi sebagaimana kan kemarin tuh kan Jumbo baru keluar, lepas tu baru diupload dan semuanya sudah berlagak sombong. Inilah Jumbo mendunia lah, ini mengalahkan animasi, inilah mengalahkan animasi daripada negara, inilah mengalahkan animasi Upin Ipin lah, mengalahkan animasi Boboiboy lah, macam tu lah, semuanya berlagak sombong guys, berlagak sombong. Oke, jadi isi videonya dekat sini kita tengok sama-sama dan simak sama-sama dekat sini, dan terus faktanya terus dekat sini komat akibat kesombongannya sendiri macam tu lah. Oke, jadi biar tak lama-lama kita lanjut videonya dekat sini. Paling dewa nih, Malaysia nggak dapet lu goblok. Assalamualaikum Bos Q, Mbak Dukun makan markitun. Hari Lu goblok katanya guys. Oh ya, Mbak Dukun merajuk sama gua gara-gara gua nggak bayar hutang. Video ini untuk YouTuber hoak dan netizen Mangkok Ayun Kepabana. Kalian tahu animasi Jumbo? Betul. Kita seronok tengok nih guys, sebab Tapi pantunnya tuh. sombongnya minta ampun. Menuduh orang Malaysia. Betul, animasinya bagus. Bila Sombongnya minta animasi ampun. Malaysia gulung tikar dibuat Jumbo. Jumbo gebuk semua film Asia Tenggara, Malaysia nangis dan ngamuk. Tengok Entah sombongnya siapa yang minta ampun lah nangis, kali entah ini. Siapa yang ngamuk? Dasar YouTuber hoak kepala bana. Baru jadi upload kan. Itu amat cari duit dari YouTube. Oke, kita bacakan lagi konten YouTuber kepala bana hoak. Sifat klaim Malaysia. Nggak hilang-hilang, Malaysia langsung klaim film Jumbo, film Indonesia terbaik sepanjang sejarah. Dasar Allah manusia Allah. berkepala bana, buta fakta, minim ilmu, makan Berkepala bana. jamu, lu buta fakta dan buta ilmu. Oke, gue coba explain ya. Gue bangga sama film animasi Jumbo. Bahkan orang Malaysia Betul, saya pun bangga juga guys, sebab animasinya bagus. meneliti orang Malaysia. Walaupun selalu kalian ejek dan fitnah, tapi mereka tetap puji karya kita. Beda mentalitinya guys, mentalitinya beda. Mereka nggak pernah bilang Indonesia ketar-ketir. Betul. Indonesia tukang klaim, Indonesia bla Betul. bla bla bla. Nggak Tadi. pernah, bos. Wahai para mangkok ayun kepala bana, ada di bumi, di langit, di alam gaib, di goa. Lu tahu film Mekamato nggak? Mekamato adalah animasi buatan Malaysia. Udah dapat anugerah di Tokyo, Jepang. Lu tahu kan Jepang adalah pembuat Tuh, animasi tengok. terbaik di dunia. Jadi Mekamato menang anugerah di sana. Dan animasi Mekamato ini sangat disukai sama orang Jepang. Bayangin menang di Jepang, menang di negara pembuat animasi. Bukan di negara sendiri tuh. Gila, keren banget bos. Mekamato bukan hanya di Jepang aja diekspor, tapi di seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Belum lagi Upin Ipin, udah belasan tahun di Indonesia animasi Ipin Upin ini. Dari balita, dewasa, dan nenek kakek, semua suka sama animasi Upin Ipin. Bahkan para tahanan di penjara pun rame-rame lihat Upin Ipin. Belum lagi Bobo dan animasi lain. Iya betul ya. Belum Upin Ipin setiap pelosok sekarang. Sombong. Udah merasa nomor 1 di dunia. Kalau Om Putin betul. dengan kalian, bisa ketawa Om Putin. Manusia di atas kita, baik investor, ekonomi, mata uang, mobil, gaji, dan lain-lain, nggak pernah mereka buat konten Indonesia ketar-ketir. Itu mentaliti orang Betul, Malaysia belum nggak pernah, guys. sombong dan nggak suka hina. Tak pernah lagi. Sikit-sikit ketar-ketir, sikit-sikit klaim. Bah Dukun makan paku hehe ringgit Malaysia kuku. Mangkok Ayun herannya percaya sama YouTuber hoak. Mudah banget percaya. Apa yang dibahas YouTuber hoak ditelan bulat-bulat, padahal semuanya hoak. Ya udahlah, gua mau beli Mangkok Ayun dulu di planet Pluto. Yuk lihat Makcik Banting TV. Markiton, mari kita tonton. Mahal TV ini. Ya, kebutkan gas, kebutkan. Kamu gini, terus. TV zaman dulu ya. Haram jada itu TV. Haram jada kabur terus. Haram jada. TV zaman dulu guys memang kuat betul. Kebutkan ni. Dibanting sekali, dua kali dia tak pecah. Dia punya LCD tu. Sampai terbuka aja. Paling dewa nih, Malaysia nggak dapet.
lu goblok. Betul. Betul. Aku beneran deh. Enggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa? Iya. Ayolah, masa betul. masih nggak nangkep. Iya kan jumlah rakyat kita lebih banyak. Ayolah, oke, film terlarisnya apa Malaysia apa? Mungkin sekarang Blood Brothers katanya ya yang lagi Iya. bagus banget dipuja-puja. Iya. Lu banding sama KKN kita, nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Betul. Kualitasnya Sebab populasi Indonesia tuh rakyat Indonesia lebih tinggi. Nggak bisa lalu cuma Sebab populasi Indonesia tuh lebih tinggi guys. nggak nyampe cuma gara-gara kita. Betul. Ya memang populasi. Betul. Sebab dapat ramai penontonnya tuh semuanya dah agak belagak, semuanya sombong. Lebih berpikir kritis lagi. Harusnya kita bisa lebih marah lagi. Harusnya kita bisa lebih emosi lagi. Harusnya kita lebih mikir lagi. Loh, penduduk kita sebegini banyak. Tapi kenapa Malaysia udah kayak begitu, kita baru begini? Kenapa kita baru jumbo 1? Mereka bikin Mekamato, mereka bikin Upin Ipin, mereka bikin Dongeng Kancil, mereka bikin Bobo. Betul. Kayak Iya. Banyak loh. Kayak lu malah kalau misalnya mikir Malaysia nggak ada apa, sumpah, lu mikir dulu gitu. Kenapa kita baru di sini tahap ini? Itu yang bikin gue emosi. Maksudnya kenapa sih orang-orang tuh ya lagi support. Gue beli tiket jumbo 2. Emang lu beli? Gue tanya lu. Aku nonton 2 kali loh. 2 kali ya jumbo ya. Aku nonton 2 kali. Kenapa Indonesia suka Upin dan Ipin? Ada artikel pada tahun 2021, sebenarnya streaming revenue untuk Upin dan Ipin ni lebih 50% datang daripada Indonesia. Upin dan Ipin ditayangkan di MNC TV di Indonesia. No wonder lah banyak komen yang abang terima daripada teman-teman Indonesia pasal Upin dan Ipin. Orang cakap bahasa yang digunakan dalam Upin dan Ipin mudah untuk difahami. Jadi untuk orang Indonesia ni, diorang lebih suka cerita macam ni. Jangan cakap korang suka. Budak-budak pun lebih dalam suka banyak-banyak guys. karakter yang abang suka, abang paling suka Maen. RM2. Korang suka karakter yang mana? Beritahu sikit. Inilah alasan mengapa serial animasi Adit dan Sopo Jarwo telah berhenti. Namun justru serial Upin Ipin masih bertahan lama, bahkan masih ditonton sampai dengan saat ini karena saking bagusnya. Dan sebenarnya bertahannya Upin Ipin ada hubungannya dengan inovasi dan keberhasilan cerita animasi yang luar biasa inovatif. Yap, jika kamu melihat serial animasi Upin Ipin dan Adit Sopo Jarwo benar-benar sangat berbeda. Bahkan bisa dikatakan animasi Upin Ipin seperti sebuah mahakarya yang luar biasa yang disenangi oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya anak-anak. Dia cerita kehidupannya betul ya. Upin Ipin. Kita lihat ada yang menonjol dari Upin Ipin. Karakter tokohnya sangat banyak dan sangat beragam. Bahkan karakter tokoh yang bukan merupakan tokoh utama bisa membuat ceritanya sendiri yang sangat menarik. Yang berbeda dengan Adit Sopo Jarwo yang tokoh utamanya tidak bisa membuat cerita sendiri dan harus melibatkan banyak tokoh. Latar tempat Upin Ipin juga sangat banyak. Ada dari kebun, rumah todalang, kelas, lapangan, tempat makan, sungai, alam durian runtuh dan masih banyak lagi. Bahkan setiap lokasi tokoh lokal masing-masing dan juga ada karakter yang bukan manusia yang mewarnai animasi Upin Ipin. Ada Rambo, Raju, angsa, kodok, ikan, laba-laba, manusia batu dan lain-lain. Di dalam animasi Upin Ipin mereka bebas luar angkasa, balapan dan lain-lain. Sehingga cerita Upin Ipin selalu hidup dan tidak membosankan. Upin Ipin bakal dilupakan di Indonesia. Indonesia telah rilis satu filem animasi lokal buatan diorang sendiri iaitu Jumbo. Itu yang hype sangat pasal Jumbo ni. Jom check it out. So semenjak daripada first Upin Ipin release 2007, dan then dia terus release dekat Indonesia, dia dah jadi sebahagian daripada childhood kanak-kanak di Indonesia dan juga Malaysia lah. Indonesia dia dah start develop dia orang punya own animation, which is di Chucky tak silap baru-baru ni. Paling latest kita ada Jumbo. Sampai sekarang dia orang dah kutip like lebih 400 atau 500 penonton dalam masa 3 hingga Yelah, sebab populasinya banyak kutipan filem di Indonesia. So kalau kita nak bandingkan dari segi kualiti animation, kalau tengok daripada trailer, Jumbo ni nampak lebih detail, tapi tak bermaksud Malaysia punya animation animasinya memang cantik guys, lebih bagus, sama bagus. Maybe sebab tahun release Jumbo lah pada tahun 2025, so kita boleh nampak dikit detail dalam animation tu. Sebab difahamkan filem ni dikerjakan dalam masa 5 tahun. Orang yang terlibat untuk buat animation ni lebih daripada 400 orang. Walaupun 5 tahun tu masa yang singkat, tapi banyak juga ya. Diorang berjaya bagi aku lah buat animation yang sedetail ini. Kalau korang follow Indonesia punya local movie film Jumbo ni dipromosikan dengan like all out, besar-besaran lah. Even movie reviewer, content creator, semua all out untuk promosikan filem ni. Filem Jumbo ni bukan sekadar filem. Jumbo ni macam something yang diorang banggakan dan something yang diorang tunggu-tunggu dari dulu. Dan sampai sekarang setiap hari diorang akan post everything. Bukan official social media aja yang post, keep pushing this
movie even sampai hari ni. Tak mustahil kalau filem ni boleh dapat 1 juta penonton by this week. Tengok dalam sehari dua ni memang gila. Even kawan-kawan aku yang daripada Indonesia pun aku tengok keep on posting, keep on suruh tengok. Ada yang dah tengok 2-3 kali. Memang something yang different lah daripada scene local movie Indonesia. Ni korang rasa adakah kanak-kanak di Indonesia masih menonton Upin Ipin selepas Jumbo ni? Aku rasa akan masih, sebab Jumbo ni dia bukan dalam bentuk series, dia lebih kepada bentuk movie, right? Tapi kalau in future benda ni boleh mendapat sambutan, maybe Jumbo akan pergi buat dalam bentuk yang lain, which is series atau musical. Jumbo ni pun basically filem dia ada a bit element musical dalam filem ni. Kalau Jumbo ni dah start masuk series atau ada musical theatre sendiri, mungkin Upin Ipin boleh slow perlahan-lahan. Market Upin Ipin dekat Indonesia ni bukan akan macam terus hilang, dia akan ada competition lah, competition yang sihat lah dari segi perfilman dan industri animation. So apa-apa pun kita support industri filem, tak kisahlah Malaysia ke Indonesia ke, kita support kerja keras orang yang buat filem, yang buat animation. Sebab nak buat ni kita sama-sama support guys. Rakan-rakan dekat Indonesia, korang jangan lupa untuk tonton Jumbo, ada dekat Berwagam sekarang. So kita support industri animation supaya kita sama-sama boleh kembang, dan maybe satu hari nanti Upin Ipin dengan Jumbo boleh collab sebab dua-dua watak waktu kecil kan. Why not, right? Ciao, bye. Pernah gak sih kita kepikiran betul kenapa kartun dari Indonesia tuh kayak jarang banget bisa bersaing sama kartun Malaysia? Padahal kalau dipikir-pikir, Indonesia punya banyak banget talenta kreatif. Sebenarnya ada beberapa faktor nih. Yang pertama dari segi pendanaan. Malaysia tuh dapat banyak dukungan dari pemerintah pusat buat industri animasi mereka. Makanya studio kayak Leskopa Q bisa berkembang dan bikin kartun sesukses kayak Upin dan Ipin. Sementara di Indonesia kebanyakan sebab dukungan dari pemerintah sendiri yang kadang bikin produksi kurang maksimal. Terus soal konsistensi, kartun Malaysia tuh benar-benar rajin update dan terus dikembangin. Sementara di Indonesia banyak animasi yang gak lanjut atau kadang berhenti di tengah jalan karena kurangnya dukungan. Tapi bukan berarti kita gak bisa bersaing. Sekarang udah mulai banyak studio animasi Indonesia yang bangkit dan bikin karya keren. Jadi menurut kamu apa yang perlu diperbaiki biar animasi Indonesia bisa lebih maju? Upin dan Ipin, seri kartun popular tanah air yang begitu mendapat tempat di hati peminat di Indonesia. Ya Faris, bukan sahaja sebenarnya menjadi hiburan untuk kanak-kanak di sana. Siri kartun menjadi hiburan dan juga dapat pelajaran daripada filem cerita Upin Ipin untuk budak-budak ni guys. Kita saksikan paparan hashtag. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat dan hidayah. Ya Allah, semua kami tidak lagi ikut. Satu video tular memaparkan aktiviti banduan dekat lokap ni tau yang dikatakan terletak di wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Rakaman dimuat naik dalam akaun TikTok Solidaritas Penjara itu menunjukkan sekumpulan banduan kelihatan terhibur ketika menonton Upin dan Ipin. Video itu ini dekat lokap tau. 3 animasi dari Malaysia yang populer di Indonesia. Nomor 3 pasti kalian suka. Pertama, Bobo Boy. Bobo Boy merupakan serial animasi asal Malaysia yang terkenal di Indonesia. Nah, alasan utama kartun ini populer di Indonesia karena mengambil cerita superhero yang nyambung dengan orang Indonesia, cuy. Oke, yang dari Indonesia dan Malaysia, like video ini, cuy. Oke, makasih. Kedua, pada zaman dahulu, animasi ini adalah seri kartun pendidikan yang menampilkan kisah tradisional Melayu dan menjadi populer di Indonesia semenjak ditayangkan di MNC TV. Ketiga, pada zaman dahulu, betul. Terkadang sedikit toksik, ternyata kartun ini populer banget di Indonesia dan sampai saat ini masih menjadi kartun unggulan di MNC TV, cuy. Kalian pasti pernah lihat bocil ini di MNC TV. Kuasa elemental, Bobo Boy, kuasa elemental. Seri animasi Bobo Boy ini adalah saya pun sangat suka dengan Bobo Boy ini, guys. Pertama kali dirilis tahun 2011 dan sampai sekarang sudah 52 episode komik dan 2 film layar lebar. Nah, Bobo Boy ini ternyata cukup populer di Asia. Buktinya aja di film terakhirnya Bobo Boy 2 The Movie, mereka berhasil tayang di 5 negara. Buat bikin film durasi hampir 2 jam ini, tim 5 negara tuh. 1 tahun buat proses bikinnya dan biaya produksi sebesar 24 miliar. Sementara keuntungannya sekitar 7,4 juta dolar, alias kalau dirupiahin ada 112 miliar rupiah. Karena kepopuleran berkali lipat ganda ya. Buat bikin 2 series spin-off lainnya dari Bobo Boy, yaitu Bobo Boy Galaxy yang merupakan lanjutan dari series Bobo Boy, dan ada juga Mecha Mato yang ceritanya ngisain masa lalu dari bapaknya Bobo Boy. Gila, ternyata franchise Bobo Boy ini udah segede ini. Kalau Barahul, aku nak tanya sikit. Nyambung ya ceritanya. Masih tayang di TV Indonesia. Kalau masih kasih tahu ya. Okey, ini dia. Ini dia adik saya lagi nonton Upin Ipin ya. Pagi ada Upin Ipin, siang ada Upin Ipin, petang lepas maghrib pun masih ada Upin Ipin. Nah, jadi tetap ada Upin Ipin dan ceritanya pun bagus, hampir sama dengan kehidupan kami di sini, macam mandi sungai, main guli,
Main betul. ayam, main sembunyi induk. Jadi macam gitulah, macam malam raya. Puasa itu memang mirip, makanya dekat dengan kehidupan kami cerita Upin Ipin tu. Betul. Sebab tu dia cerita Upin Ipin ni bertahan sampai sekarang, guys. Gembira dan aku berbangga sebagai rakyat Malaysia, ya. Mecha Mato, ya, bakal ditayangkan di negara China, guys, ya. Wah, memang satu di negara China ni tu. Besarlah bila kita lihat animasi Malaysia, ya. Bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di ASEAN, tapi kita dah tembus pasaran global dah sekarang ni. Mecha Mato bukan hanya di China saja dah ditayangkan, di Jepun pun dah ditayangkan. Alhamdulillah. Di semua negara ya guys, ada semua. Ya, ada animasi Mecha Mato yang baru saja, ya. Mecha Mato ni baru tau, tapi dia punya impak dia tu memang betul-betul besar lah. Walaupun aku nak ucapkan terima kasih pada Monster melahirkan banyak animasi yang betul-betul hebat, macam Bobo Boy, Betul. Mecha Mato, dan bakal ada lagi animasi lain, Papa Zola, lepas tu anak Papa Zola dan banyak lagi. Papa Zola, masa lalu dekat Papa Zola. Memang betul-betul aku melihat lah kan, animasi Malaysia ni dah banyak dah. Ejen Ali, lepas tu Upin Ipin, dan rasanya ada banyak lagi akan muncul. Aku rasa dalam 5 tahun akan hadapan animasi Malaysia akan dominate untuk dekat region Asia ni. Ini aku boleh katakan masa depan kita dah boleh, bagi aku 5 tahun lah, 5 tahun atau 4 tahun kita dah boleh fight lah dengan anime. Dekat Japan lah, kita dah boleh fight dengan Japan dah, insyaAllah. Sebab potensi kita sebagai negara Malaysia, animasi ni memang betul-betul hebat. Dan bila pergi ke China tu, aku rasa dah another level amazing lah. Sebab kalau kau tahu, China memang kalau bab 3D animation memang diorang gempak lah, memang diorang bagus. Gempak. Dan sebab aku cantik kalau bab 3D dekat China tu. Donghua dan juga Jepun je guys. Manhua kan, memang kalau kau tengok banyak cerita-cerita yang best dekat sana lah. Jadi wow, unbelievable lah. Memang berbangga lah weh, ini hubungan yang baik tau. Kita nampak animasi Malaysia bukan tahap dekat ASEAN dah, tak ada main level-level ASEAN dah, kita level dunia dah. Jadi insyaAllah doa yang terbaik Mecha Mato nanti, mungkin kalau nanti diorang ada movie yang hebat-hebat apa-apa animasi kan, tercalon di ini hubungan yang baik tau. Kita nampak animasi Malaysia bukan tahap dekat ASEAN dah, tak ada main level-level ASEAN dah, kita level dunia dah. Jadi insyaAllah doa yang terbaik Mecha Mato. Boleh percaya ke ni? Tapi sebelum tu guys, kalau korang suka dengan konten Ejen Ali ke, Bobo Boy ke, ataupun animasi Malaysia, korang boleh follow Faiz di Studio. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. So guys, kalau korang nak tahu, baru-baru ni dekat Indonesia baru je keluarkan satu movie animasi terbaru, dan ramai influencer yang dah tengok movie tu, diorang cakap movie ni memang merupakan animasi yang terbaik dekat sana lah. Animation movie tu level international lah, dan cerita tu juga lagi best daripada animasi Malaysia, iaitu Upin Ipin dengan yang lain. So, movie animasi tu adalah Jumbo. Secara jujur aku tak pernah layan lagi cerita tu, sebabnya movie Jumbo tu tak keluar lagi dekat Malaysia, dan aku sendiri tak sure cerita tu akan keluar dekat Malaysia ataupun tidak. Tapi persoalannya, betul ke cerita Jumbo ni gempak sangat sampaikan ada orang Indonesia cakap cerita ni lagi better daripada Upin Ipin lah, Bobo Boy dengan yang lain? So, secara sinopsis, Jumbo ni mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang bernama Don, baru je berusia 10 tahun. Dia dibesarkan oleh nenek dia, tapi malangnya Don selalu sangat kena ejek dengan budak-budak nakal. Diorang panggil Don sebagai Jumbo. Mungkin disebabkan badan Don ni besar ataupun gemuk. Nah, dijadikan cerita, Don ni dia nak buktikanlah diri dia ni bukanlah sekadar budak gemuk semata je kan. Jadi Don pun plan dia nak join lah sebuah pertunjukan panggung berdasarkan cerita dalam buku dongeng Mato mencipta sejarah tersendiri apabila membawa pulang anugerah anime fan di Anugerah Festival Anime Tokyo 2023. Kemenangan ini sekaligus menyaksikan Mecha Mato menewaskan filem animasi hebat lain seperti Tiger and Bunny 2 Part 1 dan Dragon Ball Superhero. Alah, Indonesia baru buat Jumbo setara Pixar lah apalah kan, the best animation lah. Over proud. Cacah baiklah cakap macam tu. Itu memang satu benda yang patut diraikan, satu benda yang patut dibanggakan. Kita pun pernah melalui fasa tu masa geng Upin Ipin, bola kampung,
masa kita ada seafood, kita pun proud dengan benda tu kan. Jangan disebabkan kita lebih awal sikit, kita rasa kita bagus. Kita just berlai kan, betul. Support each other. Sebab bagi akulah, kita punya pencabar utama, musuh kita bukannya Indonesia, China, bukan. Tu Hollywood tu. Lebih nak doktrin, elemen-elemen woke kat dalam dia punya animasi kan. Selesa sangat. So, kita patut bersama bagi tamparan dekat diorang. Sebelah-sebelah pun kita nak gaduh kan. Tak syok lah. Okay? Tengok macam mana Niza tu, sebanyak boleh bagi tamparan kat diorang. Kita pun kena together, support, bagi sikit impact kat diorang. Betul bang. Betul. Sihat. Pada V Cinema Semeti Production, tahniah atas penghasilan animasi Jumbo. Moga masuk Malaysia lah. Kita tengok sama-sama ya. Kita sama-sama bangun dengan industri animasi dekat kita punya serumpun kita ni. Mana follow-follow saya cantik abang ni kan. komen sikit yang dah tengok cerita ni, best ke tak? So, terima kasih. Ni dekat Tokyo ni, dekat China. Tengok ramai yang suka dekat sana. Hahaha, anjir, ada yang goblok tolol. Bukan gua yang bilang ya. Makanya jangan sombong, animasi kita itu nggak lagu di Malaysia. Malah animasi Malaysia dicintai sama orang Indonesia. Kalaulah seandainya Jumbo ini menang anugerah, wah habislah Malaysia kena hujat, kena hina, kena fitnah. Ini ibarat berak di muka sendiri. Bilang animasi Malaysia gulung tikar, nyatanya animasi Malaysia laku keras di negara kita. Malah animasi Indonesia nggak ada yang populer di Malaysia. Mangkok Kayun dan YouTuber Huak Gulung Tikar. Betul ya, tak ada yang populer dekat sana guys. Assalamualaikum. Betul guys, jadi baru je keluar animasi Jumbo ni. Jadi semuanya dah belagak, dah sombong dah. Jumbo mendunia lah. Animasi Malaysia akan gulung tikar lah, mengalahkan animasi Upin Ipin, mengalahkan animasi Bobo Boy, mengalahkan animasi macam-macam macam tu lah. Kita tengoklah populasi Indonesia ini lebih tinggi daripada beberapa negara lainnya, terutama daripada Malaysia kan, sebab Indonesia ni kan besar. Jadi kalau cuma setakat like-nya banyak ataupun penontonnya banyak itu kita maklum lah kalau cuma setakat penonton tu kan, sebab populasi Indonesia tekan dah berjuta-juta. Jadi kalau cuma setakat penonton banyak ataupun tinggi, itu dah biasa penonton tu banyak. Jadi kalau animasi Jumbo ni langsung ke banyak beberapa negara yang akan tengok, daripada China lah, inilah itu, baru kita shock macam tu lah. Baru kita salut dan kita bangga. Jadi saya tu bukannya tak bangga, jadi saya bangga sebab Indonesia alhamdulillah baru mengeluarkan animasi yang sangat cantik di tahun 2005 ni. Tapi semuanya yang tidak bikin senang ataupun seronok ataupun yang bikin Jumbo ni apa, nanti yang baru keluar kan, baru tayang, lepas tu langsung naik, lepas tu nanti tak tahu akhirnya macam mana, macam tu lah. Ini baru keluar sudah setakat mengeluarkan statement animasi Jumbo mendunia lah, animasi apa Malaysia akan ketar-ketir lah macam tu. Abang yang tadi kata tu kan, abang tadi yang video awal-awal tu kan kata goblok katanya kan. Jadi goblok. Jadi Malaysia yang sudah daripada dulu mengeluarkan animasi-animasi cantik yang sudah mendunia ataupun sudah ditayangkan daripada beberapa negara, mereka tidak pernah mengeluarkan statement Indonesia ketar-ketir, Indonesia golong tikar, Indonesia menangis lah minta ampun lah macam tu, sebab tak ada animasi, tak ada daripada situ, daripada Malaysia tak ada. Jadi tak ada buat video tentang macam tu lah guys. Okey, jadi itulah. Jadi awal-awalnya sombong. Jadi akhirnya gulung tikar ataupun malu sendiri kan. Okey, jadi cukup sampai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.